saya dan juga kepada teman-teman yang telah bergabung dalam seminar saya kali ini. Analisis pergeseran garis pantai di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Utara dengan metode Weighted Normalized Difference Water Index atau WNDWI dan deteksi tepi Kenny pada citra Landsat 8. Dan itu merupakan judul proposal PA saya. Oke, untuk latar belakang. Di sini untuk lebih rincinya atau lebih memudahkan teman-teman atau yang serta seminar, saya membagi latar belakangnya menjadi 5, yaitu Kabupaten Lombok Utara atau KLU, garis pantai, citra Landsat, WNDWI, dan Kenny. Oke, yang pertama, latar belakang saya. Di sini, Kabupaten Lombok Utara itu merupakan daerah di bagian utara Pulau Lombok yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa. Otomatis, segala bentuk proses atau pengaruh oceanografi atau proses yang berhubungan dengan laut akan terjadi di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini akan mempengaruhi garis pantai. Mengapa demikian? Karena proses oceanografi yaitu hidrooceanografi yaitu bukan proses kelautan. Dalam hal ini yang berhubungan dengan gelombang, arus laut, dan pasang surut air laut. Sehingga apa? Sehingga bisa menyebabkan terjadi perubahan garis pantai yang akan saya jelaskan di slide yang kemudian atau berikutnya. Kemudian untuk citra Landsat, mengapa citra Landsat? Untuk mengetahui itu perubahan garis pantai ini, kita membutuhkan teknologi terkini bahasanya, yaitu citra Landsat 8. Mengapa citra Landsat 8? Karena citra Landsat 8 ini selain gratis, dan dia juga disebarluaskan dan mudah untuk digunakan. Karena tidak mungkin untuk mengetahui perubahan garis pantai langsung pengukuran langsung. Itu sebenarnya bisa dilakukan pengukuran langsung, tapi untuk memudahkan dan efektivitas waktu digunakanlah citra Landsat 8. Kemudian dalam citra Landsat 8 sendiri, untuk mengenali objek-objek dalam hal ini darat dan laut, dibutuhkan segmentasi. Nah, segmentasi di sini dibantu atau digunakan metode WNDWI, Weighted Normalized Difference Water Index, yang akan dijelaskan di slide yang mendatang. Kemudian untuk Kenny sendiri itu metode atau algoritma untuk menemukan atau menampilkan garis pantai yang setelah disegmentasi oleh WNDWI tadi. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, jika proses hidrooceanografi menyebabkan abrasi maupun akresi karena pengaruh dari gelombang laut tadi atau angin laut bahkan pasang surut di wilayah pesisir KLU dan dapat terjadi setiap saat. Lantas bagaimana kondisi garis pantai dalam 5 tahun terakhir, dalam hal ini tahun 2016 sampai 2020 di wilayah pesisir KLU ditinjau dari citra Landsat 8. Kurang lebih untuk memudahkan memahami atau menghafalnya itu ada kondisi garis pantai, kemudian ada waktunya 2016 sampai 2020 dan ditinjau dari citra Landsat 8. Nantinya untuk batasan masalah. Dalam batasan masalah saya kali ini ada 5 kurang lebih, yaitu pertama, diri citra Landsat 8 sendiri untuk waktu akuisisi yaitu pada bulan Juli untuk masing-masing tahun 2016 sampai 2020 dengan tanggal sesuai citra terbaik yang terekam atau yang tersedia di web penyedia. Kemudian untuk lokasi penelitian ini di wilayah KLU yang akan terbagi dalam 10 segmen. Lokasi penelitian ini nanti akan dijelaskan di bagian yang lebih rinci. Kemudian untuk prediksi, prediksi ini tidak akan dibahas atau tidak akan dilakukan dalam penelitian ini, karena kemungkinan bisa memang dilakukan prediksi, tapi untuk penelitian ini tidak, karena dibutuhkan data yang lebih banyak dan itu sudah di luar dari judul TA yang diusulkan. Kemudian untuk faktor-faktor yang menyebabkan perubahan garis pantai di lapangan tidak akan dibahas secara mendalam atau mendetail. Itu seperti misalnya gelombang laut itu seperti apa, tingginya seberapa, kemudian waktu yang diperlukan seperti apa, tidak seperti itu, cuma sekedar umumnya saja kenapa garis pantai tersebut bisa berubah setelah hasil itu pengolahan. Seperti itu. Untuk hasilnya sendiri akan berbentuk citra garis pantai wilayah pesisir KLU tahunan dan infografik kondisi garis pantai tahunan hasil pengolahan. Jadi untuk citra itu hasilnya sendiri nanti akan berbentuk citra dan infografik terkait tentang kondisi garis pantai tahunan yang hasil pengolahan tadi. Kemudian untuk tujuan
Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui posisi garis pantai tahunan di wilayah KLU berdasarkan hasil pengolahan citra Landsat 8. Kemudian untuk tujuan kedua, lakukan proses pengolahan citra Landsat 8. Dan tujuan ketiga, menghasilkan citra garis pantai wilayah KLU. Kemudian manfaat dari penelitian ini yang diharapkan itu sebagai sumber rujukan untuk penelitian pada bidang terkait. Kemudian menjadi sumber informasi terkait kondisi garis pantai wilayah pesisir KLU guna pengelolaan daerah pesisir yang lebih baik. Karena kita tahu sendiri itu NTB sendiri sedang berkembang dan perlu pengelolaan daerah yang lebih baik. Salah satunya dari untuk garis pantai ini. Kemudian manfaat ketiga, meningkatkan sumber rujukan terkait penginderaan jauh di NTB. Mengapa demikian? Karena dari jurnal yang saya temukan, kebanyakan dari NTB sendiri untuk itu NTB sendiri kebanyakan dilakukan oleh peneliti-peneliti luar, bahkan di luar Universitas Mataram. Yang setahu saya dan saya yang saya baca, sehingga bisa diharapkan menjadi hasil penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan untuk penginderaan jauh, khususnya di wilayah NTB. Kemudian untuk sistematika penulisan, ya dalam hal ini ada 3 bab untuk pengajuan awal, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Di pendahuluan sendiri ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Sedangkan untuk bab 2 ada penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian saya, yang kemudian dasar teori yang menunjang penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian untuk bab 3, metode penelitian. Dimulai dari prosedur penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penelitian yang akan dijelaskan kemudian. Kemudian untuk penelitian terkait. Di sini ada 4 referensi yang saya gunakan dari Kusuma Wardani dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul Pemetaan dan Analisis Perubahan Garis Pantai di Bagian Pesisir Barat Lombok Barat menggunakan Normalized Difference Water Index pada citra Landsat 8. Di sini saya fokus pada penggunaan citra Landsat 8 dan Landsat 7-nya yang menghasilkan selama itu 15 tahun terakhir garis pantai pesisir barat Lombok Barat dominan menuju ke arah daratan yang tergambar secara visual dari hasil penelitian mereka. Kemudian untuk dari Ancak sendiri dengan judul Analisis Perubahan Garis Pantai di Kabupaten Lombok Utara menggunakan data satelit altimetri dan sistem informasi geografis. Dan hasil yang didapat yaitu terjadinya sedimentasi kurang dari 4 meter selama 8 tahun dan abrasi berkisar 2-6 meter selama 8 tahun pada masing-masing lokasi. Ini untuk daerah Lombok Utara. Tapi dengan titik yang ada 3 titik, Montongpal, Pemenang, dan satu lagi saya agak lupa. Kemudian untuk yang ketiga, itu penelitian terkait dari Guo et al. Ini tahun 2017 dan ini menjadi itu penelitian untuk itu penentuan metode pada penelitian saya, yaitu Weighted Normalized Difference Water Index for Water Extraction using Landsat Imagery. Hasilnya memberikan gambaran mengenai seringnya terjadi kesalahan. Dalam penelitian ini itu dijelaskan tentang seringnya terjadi kesalahan dalam klasifikasi wilayah berair, terlebih daerah dengan kondisi air keruh, daerah berair yang tidak terlalu luas, dan daerah yang tertutup bayang. Jadi kadang-kadang itu bayangan pada suatu daerah yang terekam atau daerah yang kurang luas itu bisa terjadi kesalahan, bisa terbaca menjadi daratan, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang keempat ada Ambarwati dan kawan-kawan tahun 2016 dan juga menjadi referensi saya untuk pengambilan untuk dijadikan judul dan diterapkan dalam penelitian ini, yaitu segmentasi citra digital menggunakan thresholding Otsu untuk analisa perbandingan deteksi tepi. Hasil deteksi yang didapatkan yaitu bahwa KN itu menghasilkan tepian yang lebih tipis dan halus, serta tidak menghilangkan informasi penting pada gambar dibandingkan dengan metode yang lain. Kemudian pantai, pesisir, dan garis pantai. Bedanya, apa bedanya? Untuk pantai sendiri, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dalam hal ini ada muka air tertinggi atau high water level dan muka air terendah atau low water level. Nah, sedangkan pesisir itu daerah yang masih dipengaruhi oleh itu proses-proses atau pengaruh dari laut itu sendiri, seperti angin, gelombang, dan sebagainya.
Sedangkan garis pantai itu garis imagery atau yang tidak nyata karena dia sifatnya tidak tetap yang terbentuk akibat dari pasang surut air laut sehingga diperlukan garis yang tetap. Dalam hal ini kalau kita menggunakan peta RBI atau rupa bumi Indonesia itu akan ditetapkan itu garis pantai dengan muka air rata-rata. Jadi ada datanya nanti digunakan muka air rata-rata. Sedangkan untuk peta lingkungan laut Indonesia akan digunakan itu muka air tertinggi. Nah, kemudian selanjutnya inilah pengaruh-pengaruh yang bisa itu proses-proses yang bisa menyebabkan perubahan garis pantai. Pertama erosi, abrasi dan akresi. Erosi sendiri itu proses perpindahan sedimen atau material akibat seperti gelombang itu material akibat dari gelombang, angin, badai dan arus. Sedangkan abrasi, proses terkikis material pantai, ini abrasi sendiri ini bagian seperti dari erosi. Tapi abrasi ini disebabkan oleh gelombang laut yang mengenai daerah tepian pantai sehingga menghasilkan longsoran atau runtuhan. Sedangkan akresi sendiri itu pendangkalan atau penambahan daratan pantai akibat pengangkutan sedimen atau material-material pantai. Kemudian dalam hasilnya nanti itu dalam penelitian ini indeks ancaman sehingga didapatkan kita mengetahui indeks ancaman yang terjadi pada daerah KRU. Apakah bisa dikategorikan tinggi yaitu lebih dari 2 meter per tahun, sedang 1 sampai 2 meter per tahun dan rendah kurang dari 1 meter. Ini akan menjadi acuan untuk indeks ancaman hasil pengolahan nanti. Kemudian kita menggunakan itu karena kita menggunakan Citra Landsat otomatis kita harus mengetahui tentang penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh itu merupakan seni atau ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu daerah, suatu fenomena di permukaan bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek tersebut. Dalam penginderaan jauh perlu diketahui tentang 4 resolusi atau 4 resolusi inderaja bahasanya. Yang pertama tentang yaitu radiometric resolution, yaitu berhubungan dengan bit yang digunakan dalam 1 pixel. Dalam Citra Landsat 8 sendiri sudah menggunakan 12 pixel yang saya baca di buku panduannya. Kemudian untuk yang kedua yaitu spectral resolution, yaitu berapa banyak spectral band yang dimiliki oleh sebuah sensor. Maksudnya jadi di sensor sendiri itu memiliki penyimpanan ya untuk itu kanal-kanal untuk masing-masing itu panjang gelombang dari reflektan yang dipantulkan oleh objek sendiri, energi reflektannya. Dalam hal ini kalau semakin banyak kanal yang tersedia, otomatis semakin bagus untuk citra yang bakal dihasilkan akan semakin jelas, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tentang spatial resolution. Dalam hal ini berhubungan dengan ukuran objek yang bisa diwakili oleh 1 pixel. Jadi semakin kecil, semakin jelas objek atau semakin besar objek yang diwakilkan oleh 1 pixel maka semakin bagus. Untuk Citra Landsat sendiri itu ukuran objeknya itu kurang lebih 30 kali 30 meter. Itu terbilang, itu terbilang sedang untuk kategori sedang. Sedangkan untuk misalnya spasial tinggi atau resolusi spasial tinggi itu di antara 0,6 sampai 4 meter. Dan di atas 30 meter sendiri itu udah dibilang rendah, resolusi spasial rendah. Kemudian yang keempat yaitu temporal resolution, revisi time dari sensor untuk melintasi daerah yang sama untuk merekam. Dalam hal ini Citra Landsat 8 sendiri pada kategori menengah 4 sampai 16 hari. Untuk yang kategori tinggi itu Skybird kalau nggak salah nama itu satelitnya itu sekitar 3 hari dan yang rendah ini lebih dari 16 hari. Untuk Citra Landsat 8 sendiri mempunyai 11 kanal dengan ada 11 band, kemudian dengan masing-masing fungsi. Dalam penelitian saya akan digunakan itu band nomor 3 yaitu green, kemudian band nomor 5 dan band 6. Nah, dalam pengolahan citra sendiri ada beberapa, yaitu pertama saya akan melakukan cropping dalam penelitian saya. Maksudnya apa? Jadi daerah karena citra yang terekam itu daerah Pulau Lombok dan Bali,
otomatis saya harus memisahkan antara objek atau daerah penelitian saya dengan daerah-daerah yang ada. Dalam hal ini saya akan meng-cropping daerah kayak saja. Kemudian habis kita cropping, ada koreksi citra. Koreksi citra itu nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi saya lanjut ke Panzerkening, yaitu penajaman. Dalam hal ini, jadi dalam citra Landsat 8 kan ada Panzromatic band nomor 8. Nah, dalam hal ini citra keabu-abuan dengan resolusi yang 15 meter. Sedangkan untuk citra yang bakal dicari, ini resolusi 30, nanti bakal digabungkan sehingga menghasilkan citra yang lebih jernih. Tapi dengan informasi citra 30 pada resolusi 30 kali 30 meter. Cuma itu pixelnya aja yang lebih detail. Gitu. Kemudian, koreksi yang tadi, ini koreksi citra, saya akan jelaskan di sini. Koreksi citra sendiri akan dibagi 3. Pertama, koreksi geometrik, kalibrasi radiometrik, dan koreksi atmosferik. Koreksi geometrik yaitu citra yang kita punya bakal disesuaikan dengan peta atau itu gambar yang sudah disahkan dalam ini misalnya dari pemerintah. Jadi itu ground control position-nya bakal disesuaikan. Nah, dalam koreksi geometrik sendiri mempunyai 3 algoritma yang biasa digunakan. Yaitu pertama ada nearest neighbor, yaitu kurang lebihnya dia akan itu titik yang pada citra yang kita ingin uji disesuaikan dengan citra itu referensi, tapi dengan satu titik. Disesuaikan dengan satu titik. Sedangkan untuk bilinear interpolation bakal disesuaikan dengan 4 titik yang ada pada citra referensi. Kemudian yang ketiga ada cubic convolution, yaitu akan disesuaikan dengan 16 titik yang ada, sehingga menjadi lebih jelas kalau dari yang saya baca itu untuk koreksi geometriknya. Kemudian ada kalibrasi radiometrik, itu merubah digital number DN ke radian atau reflektan. DN sendiri itu citra yang bakal kita olah atau data yang kita udah download dari web media ke radian dan reflektan. Radian adalah kalau teman-teman tahu atau belum tahu, radian adalah itu energi, rasio energi antara yang dikeluarkan oleh sensor dan yang dipantulkan oleh objek sendiri. Sedangkan untuk reflektan sendiri, total energi yang sampai ke sensor, total energi yang sampai ke sensor di objek. Kemudian ini untuk perumusannya, di sini ini logo lambang untuk TOA, top of atmosphere, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada koreksi atmosferik, yaitu menurunkan reflektasi objek dari total radiansi top of atmosferik setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan efek atmosferik. Kemudian ada WNDWI, Weighted Normalized Difference Water Index. Ini untuk formulanya. Ini yang digunakan yaitu karena yang digunakan dalam penelitian Go et al. Itu dan kawan-kawannya itu merupakan citra Landsat 5, sehingga saya harus sesuaikan dengan citra Landsat 8. Untuk citra Landsat 5 sendiri, untuk band 2 adalah green, sedangkan untuk citra Landsat 8, band 3-nya adalah green. Green adalah band 3. Kemudian untuk citra Landsat 5, untuk band 4 dan 5 akan diganti menjadi band 5 dan 6 pada Landsat 8. Ini pada near dan SWIR. Short wave infrared. Nah, untuk deteksi tepi sendiri, nanti citra yang telah disegmentasi dari WNDWI ini akan masuk ke deteksi tepi. Di deteksi tepi sendiri, ini nanti akan dilakukan filter menggunakan Gaussian filter, sehingga gambar yang dihasilkan itu akan menjadi buram, sehingga dari yang saya baca itu bakal lebih detail untuk pengelompokan objek-objeknya. Kemudian ada gradient calculation dan local maximum extraction. Ini akan dilakukan karena yang dicari adalah batas-batas dari objek sendiri. Nanti akan dilakukan orientasi terhadap itu pixel tepi dari objek. Maksudnya apa?
misalnya ada itu berapa derajat sih dari satu pixel ke pixel lain, kurang lebih seperti itu sih untuk arahnya, kurang lebih arahnya seperti itu. Kemudian ada maksimum gradient dan hyperteresis threshold. Di sini itu citra yang telah di pixel tepinya udah telah terdeteksi untuk arahnya, kemudian akan disederhanakan atau dirampingkan lagi sehingga itu pixel-pixel yang tidak menyangkut atau memuat informasi untuk tepi objek sendiri akan dihapuskan, dan filtered edge-nya hasil yang didapat setelah melakukan deteksi tepi Ken. Kemudian untuk prosedur penelitian saya akan ada 8 prosedur, yaitu identifikasi masalah, itu sudah saya lakukan, kemudian studi literatur, pengumpulan data, teknik penelitian, analisis data, penentuan hasil dan penarikan kesimpulan, dan terakhir penyelesaian laporan penelitian. Nah, untuk lokasi dan waktu bisa dilihat untuk waktunya sendiri, dan untuk lokasi seperti yang saya jelaskan di batasan masalah, karena ada 5 kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, maka masing-masing kecamatan saya akan bagi 2. Sehingga apa? Terdapat 2 segmen untuk satu kecamatan. Sehingga ada 10 segmen yang bakal menjadi itu area of interest yang bakal saya olah di penelitian saya. Kemudian ada instrumen dan data. Instrumen, alat dan bahan yang saya gunakan. Instrumen, ya, alat yang digunakan. Pertama itu ada laptop, kemudian ada perangkat lunak QGIS, kemudian juga ada perangkat lunak untuk pengolahan angka dan data, ada ponsel cerdas dalam hal ini kamera dan GPS, dan yang 5 ada perangkat lunak pengolah gambar. Karena untuk infografisnya sendiri biar lebih menarik. Kemudian ada data atau bahan. Data dan bahan sendiri ada 3. Pertama untuk citra landscape sendiri dengan waktu akuisisi yang seperti saya dulu. Ini merupakan tanggal dari waktu akuisisi dengan rekaman yang terbaik menurut saya. Kemudian yang kedua, kemudian ada data pasut tahun 2016 sampai 2020. Ini data pasut sendiri digunakan untuk mengetahui kondisi pasang surut air laut pada tanggal-tanggal sesuai dengan citra Landsat 8 yang digunakan. Kemudian ada peta RBI atau rupa bumi Indonesia dengan skala 1:25.000 format SHP. Kemudian untuk teknik penelitian saya sendiri dimulai dari input data, ada citra Landsat 8 dan peta RBI. Kecamatan-kecamatannya setelah dideteksi tepi Ken. Kemudian ada overlay untuk tumpang tindih dari hasil-hasil cropping ini per masing-masing tahun. Kemudian setelah itu citra keluaran sistem yang didapatkan. Nah, ini kemudian untuk analisis dari pantai sendiri, saya akan bagi 3 untuk pencariannya, itu perubahan garis pantai itu sendiri. Dalam hal ini per segmen per tahun, kemudian panjang garis pantai yang dihasilkan dan perubahan garis pantai yang dihasilkan. Kemudian luasan abrasi dan akresi. Abrasi dan keterangannya apakah dia condong ke abrasi atau ke akresi untuk daerah per segmen tahun. Kemudian ada laju rata-rata perubahan erosi dari garis pantai. Nah, ini yang bakal disesuaikan nanti dengan indeks ancaman tadi untuk perubahan erosi dan garis pantai. Nah, untuk dosen penguji dan mungkin Ibu Bapak dosen pembimbing, kurang lebih ini untuk kemajuan penelitian saya. Meskipun Ibu Bulkis tadi bilang 1 semester, maaf Bu, itu mungkin pencapaiannya mungkin kurang memuaskan, tapi kurang lebih untuk presentasi pengerjaan skripsinya sendiri 48%. Kemudian untuk rinciannya, presentasi kemajuan itu dari pengumpulan data sudah 90%. Ini saya kurangi dari 10% untuk 10% untuk mungkin hal-hal yang mungkin masih perlu ditambah. Kemudian studi literatur sendiri juga sama. Kemudian untuk identifikasi masalah sudah, karena sudah capai untuk perumusan masalah sendiri. Untuk penyelesaian laporannya 50%, hasil dan kesimpulan jelas belum ada. Kemudian untuk analisis data juga belum ada. Untuk pengolahan data sendiri saya baru sampai cropping Bu, karena kemarin tuh masih coba-coba dan udah sih tinggal deteksi ini yang belum saya coba.
Tapi untuk pengolahan data udah sampai 6%. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dek Rizky atas paparannya ya. Berikutnya kita lanjut pada sesi diskusi ya. Tanya jawab atau mungkin ada masukan-masukan. Saya lempar dulu ke mahasiswa ya. Ini lumayan banyak yang bergabung. Silakan ada yang ingin bertanya atau memberi masukan. Adik mahasiswa. Boleh juga ditulis di chatnya ya. Saya, Bu. Siapa? Lalu Muhammad Juandi Idris, Bu. Silakan Dek. F1B 017049. Baik, silakan. Sebelumnya mohon maaf apabila karena saya juga konsentrasi STL jadinya baru mendengar terkait dengan citra-citra. Yang ingin saya tanyakan, Bang, perbedaan apa yang ada ketika kita melihat antara citra Landsat 8 dengan citra yang disediakan oleh Google Satelit? Apakah beda atau sama, dan kemudian jika beda, perbedaannya di mana, dan dari segi kualitas mana yang lebih bagus antara citra yang disediakan oleh Landsat dan citra dari Google Satelit? Ya. Silakan langsung aja, Dek. Oh iya. Jadi untuk saudara Junaidi Idris, jadi bedanya Google Satelit sama Citra Landsat, Google Satelit sendiri mengambil dari Citra Landsat dan beberapa satelit yang ada. Karena Citra Landsat sendiri itu, ini untuk satelitnya, maaf, untuk Landsat 8 sendiri yang menyuplai untuk gambar-gambar di Google Satelit salah satunya. Nah, bedanya untuk Citra Landsat 8 yang dihasilkan oleh Landsat 8, satelit Landsat 8 dan Google Satelit itu, pertama, setahu saya yang udah saya coba, tentang informasinya. Untuk Google Satelit sendiri memang terkait tentang koordinat dan koordinat dan beberapa informasi tentang lokasi. Sedangkan untuk Citra Landsat 8 sendiri itu biasa digunakan untuk pengolahan data. Dan saya udah nggak tahu, ini mungkin masih kekurangan saya, itu belum saya coba untuk, karena di Google Satelit sendiri itu sebagai referensi sebenarnya. Jadi biasa digunakan dalam pengolahan untuk referensi Citra Landsat 8, tahu saya, yang pernah saya baca sih. Jadi untuk pengolahan untuk data detail-detailnya sampai bit dan pixelnya sendiri, Citra Landsat 8 yang biasanya dipakai dibandingkan Google Satelit. Sedangkan Google Satelit sendiri seperti dicocokkan apakah Citra Landsat 8 ini secara visual ini itu udah pas atau belum, kurang lebih seperti itu sih. Atau simpelnya itu Citra Landsat 8 sendiri untuk pengolahan, sedangkan Google Satelit itu hanya digunakan sebagai referensi untuk visual dari Citra Landsat 8, apakah bentuknya sesuai atau gimana gambarannya, kurang lebih seperti itu sih. Kalau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan kembali. Baik, ada lagi? Saya, Bu. Ya, siapa? Sebut aja namanya ya, angkatannya. Nama saya Aprili Budi Saputra, NIM F1B 017015. Jadi yang saya mau tanyakan di sini untuk deteksi tepinya. Saya tahu edge detection ini kan banyak modelnya secara umum, ada Kenny, Sobel, Laplace, Gradient. Nah, kenapa menggunakan Kenny tersebut? Saya juga tahu Kenny ini secara umum di beberapa jurnal kan deteksi tepi yang paling optimal. Apakah tidak ada deteksi tepi lain yang lebih optimal dari Kenny atau bagaimana, Bang? Terima kasih. Oke. Jadi untuk deteksi tepi Kenny sendiri, untuk deteksi tepi ya seperti saudara Aldi bilang tadi, untuk beberapa jurnal dan untuk jurnal pembanding. Jadi dibandingkan beberapa jurnal, itu deteksi tepi Kenny ini menghasilkan hasil yang lebih bagus. Ya, secara umumnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk detailnya sendiri, tapi masalahnya Kenny kan lebih ribet, tapi menghasilkan deteksinya lebih bagus. Dan saya sendiri sebenarnya belum coba, tapi karena melihat beberapa jurnal yang melakukan pembandingan terhadap itu deteksi tepi dan Kenny, kebanyakan Kenny yang dihasilkan lebih baik, maka saya gunakan deteksi tepi Kenny, kurang lebih seperti itu sih. Untuk ya,
Ya, DLD. Jadi Kenny itu memang berdasarkan beberapa jurnal referensi ya, itu yang terbaik, sehingga itu acuannya dari Rizky menggunakan Kenny itu ya. Iya, Bu. Nah, kalaupun misalkan mau mencoba yang lain, berarti harus riset. Mungkin Aldi bisa ya angkat dulu seperti itu ya, meneliti ke yang Iya, Bu. lain bandingkan dengan Kenny, oke? Iya, Bu. Kita yang lain ada lagi? Silakan yang lain. Boleh di-chat ya. Jika belum ada, saya lanjut dulu ke Bapak-Bapak dosen penguji. Silakan. Yang pertama Pak Iqbal. Pak Iqbal. Mic-nya Pak. Mungkin Pak Cahaya atau Pak Sutami. Sutami dulu. Ya, silakan Pak. Siapa yang siap dulu? Saya Oke, bisa saya dulu. Saya dulu ya. Silakan Pak. Ini judul-judul ini udah banyak ya. Mau pindah tempat aja. Adakah keterbaruan atau metode atau perbaikan dari sebelumnya, kekurangan dari sebelumnya gitu ada? Yang pertama itu, yang kedua, apa punya referensi untuk pergeseran garis pantai ini dari dinas terkait? Ya, beberapa bulan yang lalu saya ketemu teman-teman BMKG menanyakan pergeseran garis pantai ya, karena dari TA sebelumnya itu kok besar sekali pergeseran pantai itu sampai 15 meter, 5 meter per tahun gitu ya. Tapi ternyata data dari BMKG itu kok cuma kecil, jauh dari itu. Jadi nanti itu harus ada referensinya dari dinas terkait. Itu dulu, silakan. Pertama untuk referensi dinas terkait, saya udah cari untuk di lingkungan hidup, kemudian di data statistik NTB sendiri, kemudian untuk di kabupaten itu pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan yang terkait tentang untuk oceanografi atau analisis garis pantai ini Pak. Untuk di webnya sendiri sih saya baru kunjungin, itu belum ada datanya. Kebanyakan data untuk lebih hubung ke hutan, untuk data-data dari pemerintahan Kabupaten Lombok Utara sendiri, termasuk untuk lingkungan hidupnya. Jarang untuk penelitian tentang garis pantai ini atau daerah pantai. Karena sebagian besar dari data yang saya baca, sebagian besar Kabupaten Lombok Utara tuh hutan, jadi pada fokus ke hutan, kurang lebih seperti itu Pak, setahu saya. Untuk di webnya sendiri, untuk saya kunjungi langsung saya belum sampai sempat bertanya. Sedangkan untuk garis pantai sendiri, Mbak, untuk pengukurannya tuh udah diukur sama polisi air Pak, udah saya baca. Itu sekitar 116 km untuk daerah Kabupaten Lombok Utara, sedangkan untuk analisis desanya sendiri belum, jadi perlu saya juga kunjungi ke sana sih Pak, untuk melihat perubahan yang terjadi pengukurannya. Kemudian untuk pembaruan yang saya tawarkan ini sebenarnya untuk metode WNDWI-nya ini Pak, Weighted Normative Different Water Index, itu karena tahun berapa ya? 2018 atau 2017 berupa untuk itu metodenya yang diusulkan oleh Joel et al. Ini. Nah, kalau 2017, maaf Pak. Nah, di sini karena mengapa terjadi kesalahan yang besar atau itu perbedaan yang besar dari garis pantai sendiri, kemungkinan seperti yang sudah dijelaskan, daerah pantai ini punya banyak itu jenis
misalnya ada daerah berpasir, tanah, kemudian ada berbayang, kemudian tidak terlalu luas daerahnya, kemudian yang tertutup pohon, sehingga apa? Salah satu metode yang menurut saya bagus karena ini dia udah bandingkan dengan metode ekstraksi water index yang lain, ini menghasilkan itu WNDWA ini menghasilkan apa ya, yang lebih mirip ditinjau dari ground truth-nya atau tabel itu citra kebenaran yang diujikan. Tapi itu masih belum saya terlalu pelajari Pak tentang uji kebenarannya itu. Kurang lebih seperti itu sih Pak, untuk sehingga diharapkan dari WNDWA ini ekstraksinya ini lebih bagus sehingga itu lebih mirip ke aslinya dan disesuaikan kalau memang ada dari data dinas terkait itu. Ya, jadi kalau saya harus ada referensi, ya referensi, jadi nggak ngawur nanti hasilnya. Harus dicari. Mana sekitar pantai utara Bali atau penekanan saya adalah harus ada referensi, nggak ngawur. Jadi nanti ada bisa kelihatan errornya. Nah, error itu nanti disebabkan apa, itu yang bisa dianalisa. Kalau kemudian melakukan pengukuran sendiri, bikin metode-metode yang menghasilkan kurang akurat kan nggak tahu kalau nggak ada pembanding. Iya. Terus yang kedua, saya tetap ingin ada keterbaruan dari yang lain. Yang itu aja cuma pindah tempat gitu ya. Itu enggak ada. Metode baru. Oke, ya udah itu dulu dari saya. Silakan yang lain. Pak Cahyo, sedikit Pak, saya tadi tertarik dengan perkataan Pak Cahyo ditanya sama BMKG. Itu penelitiannya apa bukan Pak? Penelitian siapa Pak ya? Kenapa Pak? Penelitiannya siapa Pak ya? Saya itu waktu itu habis nguji, kemudian beberapa bulan topik yang sama seperti ini. Saya masih ingat garis pantai itu pernah sempat 15 meter, ada kemudian diperbaiki menjadi sekitar 5 sampai 8 meter per tahun gitu ya. Sehingga saya ingat-ingat aja dari situ, kemudian ketemu orang yang punya apa namanya terkait dengan BMKG kalau nggak salah. Saya tanya, saya minta datanya, dia janji, kemudian ketemu lagi, tidak banyak kok Pak, berapa gitu, lupa saya juga. Tapi tidak se ekstrim hasil ini, hasil pengukuran ini. Ya. Baik, begini Pak, mahasiswa ini kan menggunakan citra lensa tadi dengan resolusi 30 meter, kemudian dipertajam dengan band 8 itu menjadi 15 meter. Sehingga kalau satu piksel 15 meter, otomatis memang kelihatan sangat-sangat besar ya. Jadi kalau kita juga mau menggunakan citra yang katakan di senti ukurannya, pikselnya itu kan mahal ya. Saya pernah tanya itu, maka saya tinggal itu harga 25 juta itu. Satu frame, saya lupa ukurannya berapa meter itu Pak. Jadi mungkin ini kalau mau dipublish untuk benar-benar ini memang agak-agak repot karena citranya sendiri itu resolusinya rendah. Mungkin kita nggak tahu yang BMKG pakai resolusi berapa. Itu aja Pak. Jadi citranya itu kalau punya citra yang memang resolusinya tinggi itu mungkin bisa lebih baik. Saya juga ingin nambahin Bu, boleh? Nah, silakan. Mungkin terkait itu Pak, data yang Bapak terima juga beda tahun Pak. Jadi bisa saja, biasanya itu untuk ada orang yang mengukur setiap 5 tahun. Jadi bisa 2005, 2020, bahkan ada yang 5 tahunan, ada yang 15 tahunan. Kemungkinan kalau yang dari mahasiswa itu karena per tahun dan dikalkulasi cuma 5 tahun saja Pak. Jadi bisa jadi seperti itu kurang. Tapi untuk detailnya saya belum tahu itu. Untuk menambahkan aja. Baik, ya, Pak. Gini loh maksud saya.
Ini Bu, maksud saya itu bukan masalah apa citranya mahal enggak, tapi apa yang dikerjakan itu ada dasarnya gitu. Jadi nanti kalau ekstrimnya bisa jadi hoax gitu ya. Jadi misalkan 15 meter per tahun, tapi kenyataannya seperti itu. Ya betul Itu Pak, supaya itu juga memang kurang anu ya, sampai 15 kita juga terheran-heran, cuma mungkin memang nanti dibatasi saja menurut saya, kalau ini menggunakan citra set dengan resolusi berapa, sehingga hasilnya seperti ini, mungkin ada masukan ya, supaya menggunakan citra yang lebih resolusi tinggi. Ya Pak, Oke. oke. Silakan Pak, siapa nih? Pak Sutami. Ya, halo, Rizky. Ya Pak. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan terkait kesiapan Anda untuk mengerjakan proposal Anda ya. Tadi sudah sempat disinggung ya sama Pak Cahyo juga, jadi terkait nilai-nilai nanti yang akan dihasilkan ya. Nah, sehingga saya pengen tanya nih, untuk metode NDWI-nya ini, itu di persamaan Anda kan ada, coba dibuka persamaan yang digunakan. Nah, ini ada band 2, band 4, band 5. Ini referensinya dapat dari mana nih? Oh. Saya jawab langsung. Referensi persamaannya dapat dari mana ini? Ini untuk referensinya dari itu penelitian terkait, yaitu dari Guo et al. Itu Pak. Nah, bentar. Nah, referensinya ini langsung diberikan sama Guo et al. Sebagai peneliti yang mengajukan itu metode WNDWI ini. Karena di penelitiannya Kusuma Wardani itu saya lihat dia tidak menggunakan nilai alfa gitu. Apa sebenarnya pengaruhnya nanti dan hanya menggunakan 2 band. Dan ini kan Anda menggunakan 3 band nih. Oh, oke Pak. Jadi gini Pak, saya langsung jawab ya. Mungkin yang Kusuma Wardani itu menggunakan normalized different water index, sedangkan yang Guo et al. Ini menambahkan yang dititik beratkan atau di weighted normalized different water index, sehingga didapatkan hasil dari alfa ini Pak, yang dirumuskan oleh mereka sendiri Pak. Nah, nanti apa pengaruhnya alfanya, misalkan mendekati 0 atau menjauhi 0, antara 0 dan 1, misalkan apa pengaruhnya nanti? Oh, iya. Untuk alfa sendiri, yang saya baca, pertama yang saya baca, untuk kalau alfanya bernilai 1, dia akan mendekati, seingat saya Pak, saya agak lupa, itu NDWI. Kemudian NDWI. Kemudian untuk kalau bernilai 0, akan mendekati NDWI. Itu saya lupa ini Pak, kurang lebih seperti itu. Tapi setelah saya coba, itu karena dia itu yang mengajukan metode ini menggunakan NANSA 5, sedangkan setelah saya coba menggunakan NANSA 8, itu hasilnya berbeda, malah kebalikannya, dan kemungkinan bisa berubah terjadi sesuai. Nanti saya mencoba sesuaikan dengan terbaik yang menurut saya sih secara visual dari hasil pengolahannya. Kurang lebih Ini semua sudah punya ini ya, di band 2, band 4, band 5 ini sudah punya semua. Untuk apanya Pak? Datanya, Ya? citranya. Citranya sudah punya. Sudah Pak. Sudah free ya, gratis ya. Alhamdulillah Pak. Untuk 5 tahun itu juga sudah ada semua. Sudah Pak. Sudah. Oke ya. Jadi itu nanti perlu dipertegas di bab 3 Anda, karena saya tidak melihat ya penjelasan lebih rinci seperti itu ya. Jadi mungkin nanti diperjelas ya. Kemudian Anda juga menggunakan KNI ini kan. Kenapa nggak cukup pakai MDWI, terus kemudian kenapa Anda tambahkan pakai KNI gitu? Kenapa Anda cukup pakai itu saja gitu, MNDWI? Ya, Pak. Oke. Jadi gini Pak, kan
sebenarnya kalau di deteksi untuk segmentasi citra sendiri kan ada dua, ada diskontinuitas sama, bentar Pak, saya lihat. Ada similaritas. Nah, sedangkan kenapa nggak langsung aja? Karena yang ini karena dalam penelitian saya itu analisis garis pantai, guna memudahkan saya juga untuk menentukan hasil-hasilnya, sehingga dari semua untuk WNDW itu membantu untuk segmentasinya, memisahkan darat dan laut. Karena menggunakan ini memudahkan saya untuk menentukan garis-garisnya Pak, untuk sehingga piksel yang dihitung itu lebih sedikit. Pemahaman saya gitu Pak. Bisa juga memang bisa langsung dihitung untuk langsung di-overlay dari WNDW ini. Tapi menurut pemahaman saya sih Pak, itu bakal lebih ribet untuk saya untuk mencari nilai-nilai dari batas-batas garis pantai itu sendiri sih Pak. Pemahaman saya gitu. Nah, coba kalau kita lihat diagram alir Anda, coba ditampilkan diagram alir. Nah, yang pengen saya tanyakan ini ngaruh nggak nanti ketika misalkan WNDWI duluan dengan Kenny duluan gitu, misalkan ditukar posisinya, ngaruh nggak? Oh, jadi gini Pak. Gimana? WNDWI kan dia nih ada tiga citra yang dipakai, band 2, band 5 dan band 3, band 5 dan band 6. Kalau kita pisahkan nih Pak, misalnya nih deteksi tepi Kenny duluan baru WNDWI. Itu WNDW itu seperti tidak berfungsi karena kenapa? Garisnya udah duluan ada dari citra masing-masing citra. Sedangkan masing-masing citra ini kalau di WNDW udah disatukan sehingga bentuk citra yang membedakan di darat dan laut. Deteksi ini sendiri kita harus bagi 3 lagi Pak. Bisa ada 3 citra. Nah, tiga-tiganya kita nggak bisa gabungkan karena nggak ada metodenya yang untuk digabungkan. Setelah itu dari deteksi tepi Kenny kalau kita ke WNDWI-nya seperti tidak berfungsi. Karena kenapa? Karena citranya cuma berupa garis. Karena setelah deteksi tepi Kenny. Jadi karena metode yang saya terapkan di situ WNDWI, sehingga memudahkan dari 3 citra digabung jadi satu, sehingga terpisah antara darat dan laut, kemudian dicari tepiannya. Dalam hal ini dari pantainya. Gitu. Ya, berarti Anda akan pakai WNDWI duluan, kemudian baru Kenny ya. Nantilah kita lihat hasilnya ya, apakah jangan sampai nanti pergeserannya terlalu besar ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Cahyo ya. Jadi coba Anda lihat nanti ya ketika Anda sudah mengerjakan. Anda sudah coba kerjakan belum? Atau baru sekedar ini? Nyoba-nyoba atau? Coba sih Pak. Coba. Ya baru sampai WNDWI sih Pak. Kenny-nya belum, masih karena kan ada Kenny ini ada yang itu langsung kayak apa ya, library-nya, tapi saya ingin coba untuk manualnya sih Pak. Nah, kemudian juga saya pengen tanya di diagram alir Anda itu tahapannya ya. Yang pertama ada citra Landsat 8, kemudian cropping. Nah, cropping ini Anda akan apain ini? Oke. Jadi citra Landsat 8 saya sendiri Pak, kan citra Landsat itu ada citra Landsat yang di download itu dia tidak berupa langsung citra Lombok sendiri, ada Bali, Lombok dan sebagian Sumbawa. Karena fokus saya di KU, maaf Pak belum bisa saya tampil, agak berat ditampilkan datanya, takutnya mati Pak. Ya, jadi saya bakal cropping untuk daerah KNU saja, itu untuk cropping pertama. Sehingga apa? Karena gini Pak, di data citra Landsat ini kan filenya besar. Kalau kita tidak cropping, otomatis bakal berat untuk program satu citranya. Sehingga untuk cropping sendiri membatasi daerah yang bakal diolah, sehingga memudahkan dalam pengolahan nanti. Itu cropping pertama. Sedangkan untuk cropping yang terakhir ini Pak, sekalian, itu cropping setelah dideteksi tepi Kenny dibagi per kecamatan dari KNU itu. Itu sih Pak. Nanti enggak ukurannya berubah nih karena saya lihat kok ada 2 kali cropping itu. Oh gini Pak. Ini gunanya saya menggunakan shapeline Pak. Itu peta RBI format shapeline. Jadi di sini nih dari ini yang udah disediakan oleh pemerintah,
program kebijakan satu peta. Jadi batasan-batasan wilayahnya itu udah ada, tinggal saya sebutkan pixel-pixelnya nanti ya dibaginya. Tapi memang untuk masing-masing kecamatan kan beda-beda panjang garis pantai. Saya usahakan sih bagi-baginya sama rata untuk masing-masing lebar kecamatannya, kurang lebih seperti itu Pak. Tapi untuk perubahan garis pantainya itu kalau kita lihat dari sini kurang lebih arah vertikal nanti, sedangkan kecamatan kan lebar otomatis horizontal Pak. Untuk data maaf belum bisa saya tambahkan karena berat Pak, macet Pak itu. Nah, kemudian koreksi citranya gimana caranya nanti? Pak, maaf Pak. Lihat. Koreksi citra. Oh ya. Nah, koreksi citra sendiri. Bentar, Pak. Nah, di sini saya cuma karena di koreksi radiometriknya ada 2, saya hanya menggunakan kalibrasi radiometrik karena ada jurnal yang saya baca, saya lupa judulnya. Untuk koreksi atmosferik sendiri sebenarnya tidak memberikan perubahan yang signifikan. Itu sih bahasa dari jurnal tersebut. Saya maaf belum bisa tunjukkan. Sehingga saya menggunakan kalibrasi radiometrik dan yang saya baca dari LMJ Lani, kalibrasi radiometrik itu sudah mewakilkan. Nah, sehingga untuk kalibrasi sendiri saya cuma menggunakan radiometrik. Kenapa tidak geometrik? Karena di buku panduannya sendiri sudah untuk koreksi geometrik kelas 8 sendiri sudah dikoreksi oleh pihak penelitiannya Pak. Sehingga yang perlu dikoreksi ini itu kalibrasi radiometrik. Dan ada beberapa pendapat, ini pendapat sih baca-baca di situs jurnal. Ada yang mewajibkan kalibrasi radiometrik, ada yang tidak. Tapi ada jurnal yang saya baca. Jadi Rizky, maksud saya itu nanti disampaikan di bab 3-nya ya, karena saya tidak melihat seperti ulasan Anda. Jadi saya pengen lihat kesiapan Anda, apakah Anda sudah paham atau tidak prosesnya gitu. Karena di bab 3 Anda itu belum dijelaskan seperti itu gitu. Ya, masih hanya umum saja gitu. Jadi belum kelihatan teknisnya saya lihat di bab 3 Anda gitu. Karena di jadwal yang Anda buat itu hanya 2 bulan gitu Anda mengerjakan. Kalau saya lihat proposal Anda sepertinya kok nggak bisa kalau hanya dalam waktu 2 bulan. Tapi kalau seperti Anda sudah bisa jelaskan teknis, cara-caranya itu kan artinya kami juga yakin gitu Anda bisa ngerjakan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah di rumusan masalah. Coba Anda lihat ya di rumusan masalah Anda. Di bab pertama. Nah, yang pengen Anda lihat ini apa sebenarnya di sana? Kondisi garis pantai atau pergeserannya? Oke, Pak. Ya? Kondisi di sini ini bergeser atau tidaknya, Pak? Itu sebenarnya kan yang ada itu kan nilai pergeseran yang ada. Jadi bukan kondisi ini masih umum. Jadi langsung saja pergeseran sehingga nanti Anda bisa ukur dengan nilai-nilai pergeseran kan sudah ada standarnya. Oh iya, Pak. Ya. Ya diperjelas saja, jangan bilang kondisi garis pantai gitu. Langsung saja pergeserannya gitu. Kata kuncinya kan pergeseran nih. Ya, Pak. Ya, mungkin ditegaskan itu saja. Ya. Iya, Pak. Ya, mungkin itu Bu Bulkis cukup, Bu. Terima kasih. Baik, saya tambahkan tadi masalah grouping ya, Rizky. Grouping itu caranya berdasarkan penentuan titik koordinat ya, supaya tidak berubah menyesuaikan dengan peta wilayah pemerintah itu ya. Pakai titik koordinat ya, supaya tidak berubah. Kan ada titik koordinatnya itu. Ya, tidak asal memotong saja, tetapi ditentukan batas-batas titik-titik ujung ya. Nah, misalkan segi 4, titik koordinatnya berapa? Ya? Oh, iya. Oke. Berikutnya, ya tadi yang dijelaskan Pak Sutami tentang jadwal, saya juga kaget tadi melihat ya kok cuma 2 bulan, padahal ini sudah 6 bulan berjalan ya. Ya lumayan bisa menguasai isinya lah. Ya, jadi itu nanti diperbaiki lagi. Ya, yang jadwal tadi itu ya, waktu pelaksanaan. Oke, itu direvisi lagi. Berikutnya Pak. Saya sesuaikan Ya, dengan proposal. Pak Iqbal, silakan Pak.
Eh, Baik, terima kasih Bu Bulkis, Bapak-bapak penguji dan pembimbing, serta Rizky dan adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya tadi sudah posting di grup itu untuk mengingatkan saja saya apa yang saya perlu klarifikasi kepada Rizky. Jadi kalau membaca proposalnya Rizky ini ya alhamdulillah bagus lah kalau secara sekilas ya. Karena banyak proposal yang dibuat dengan tidak serius begitu. Kemudian slide-nya juga bagus, persiapannya bagus. Saya tahu Rizky ini memang kerjanya bagus, tetapi mungkin ada kelemahan yang perlu kita sepakati di sini yang kita sudah tahu nih Rizky ini lempar batu sembunyi dia. Ya, Sudah paham. sering dia begitu. Gitu ya. Tapi ya itu behavior yang ya mungkin perlu apa namanya ya saya tidak tahu lah, mungkin ada hal-hal di luar itu yang juga penting begitu, tapi memang dari sisi apa lamanya studi ini kan Rizky sudah lama ini apa selesai apa mata kuliahnya dan sebagainya, sepertinya juga nilainya juga bagus. Ini juga hasil yang disampaikan menurut saya sangat bagus, tapi kalau dikerjakan 6 bulan dan baru muncul itu ya wajar begitu. Tapi kalau dikerjakan sebentar lalu kemudian hilang dan sebagainya, berarti problemnya adalah kalau sudah serius kerja, kerjanya bagus, tapi setelah itu ngilang begitu atau lepas, escape begitu. Biasanya orang kan begitu. Jadi kita escape karena bosen begitu, terus kemudian kita lepas, nanti ngilangnya lebih lama daripada mengerjakannya. Itu jadi masalah. Baik. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Sutani mengenai jadwal. Saya kira jadwal itu kalau behaviornya Rizky, kalau dia lagi on begitu ya, lagi mood, saya kira bisa diselesaikan. Cuma kita perlu yang realistis. Apakah berapa bulan lagi nih akan selesai nih? Kalau di situ Oktober udah selesai itu. Ini Oktober sekarang. Nah, Rizky kira-kira bisa ngerjain lagi berapa bulan? Tinggal berapa bulan itu mau dirampungkan? Karena tadi juga saya menarik, coba dilihat dari analisis anunya itu yang paling terakhir itu saya menarik angkanya ada 6% itu. Saya kepingin belajar itu cara membuat itu. Terakhir, nah ini. Mau saya tunjukin Pak data Ya, itu? enggak, ya silakan diomongkan saja lah supaya cepat. Atau kalau ada oke. apa ini pakai software apa ini? Excel sih Pak. Nah, bentar. Itu Excel. Pak. Ya. Bisa sampai angkanya muncul Biar 6% enak aja sih itu. nanti. Nah, saya jelasin dulu. Ini cuma apa ya? Itu pengandian saya aja sih Pak. Jadi gitu Pak. Bentar. Menarik ini Bu Bulkis kalau bisa buat itu sama teman-teman dosen Iya, juga Pak. penting. Iya, Pak. Kalau di manajemen itu memang banyak aplikasi-aplikasi untuk tertibkan begitu kan, kita bilang apakah 40, apakah 55 gitu. Kita Pak masih ngeloading juga. Biar enak dulu. Mohon maaf, tunggu bentar Pak. Nah, ini Pak.
Jadi untuk data saya sendiri gini Pak, saya mulai ini seperti KPI sih Pak, di performance index itu. Jadi di sini ada 6 nilai yang saya gunakan acuannya. Ini acuannya saya tentukan sendiri Pak, tidak ada standar khusus untuk penulisannya, untuk penentuannya. Jadi mulai dari 0 yaitu belum terlaksana atau no error dan seterusnya, mungkin Bapak bisa baca. Kemudian untuk di sini saya cuma ada 2 sih Pak. Untuk saya misalnya untuk identifikasi masalah, yang pertama tuh utamanya identifikasi masalah, dan tambahan sini ini bisa error atau bisa tidak ada. Maksudnya apa? Jadi setiap pengerjaan yang saya lakukan pasti ada errornya. Otomatis untuk tambahannya sendiri akan terhitung 0,1 untuk nilai error atau 10%. Ya, 10% untuk masing-masing pengerjaan. Sehingga apa? Kalau totalnya didapatkan rata-ratanya akan dikurangi atau bahkan ditambah dari nilai tambahan ini sendiri sih Pak. Oke. Ya cukup. Jadi ya silakan saja lah, itu cara kita untuk mengukur apa, walaupun tadi ada asumsi-asumsi ya. Bagus itu. Kemudian yang kedua saya minta berhenti share itu, saya yang share sedikit. Kamu stop share-nya. Sudah? Sudah Pak. Oke, ini kelihatan ya? Bentar, saya belum. Sudah. Ya, ini share saya kelihatan ya. Ini juga buat semua ya, buat mahasiswa yang lain ya. Di Pratea itu saya sudah mulai mengukur similarity dari kegiatan-kegiatan penyusunan proposal, contoh-contoh tugas dan sebagainya. Nah, kita ke depan akan menerapkan di jurusan itu pengukuran similarity juga untuk tugas akhir. Tapi ini baru perkenalan lah ya. Ada namanya Turnitin untuk mengukur similaritas. Similaritas itu kesamaan dengan referensi atau sumber-sumber yang ada di luar, ya terutama yang dalam jaringan, karena kalau di luar jaringan tentu tidak bisa kedetek begitu. Nah, Rizky ini punya similarity index Turnitin itu 36% Rizky. Ya. 36% ini maknanya adalah ini total dari similarity. Turnitin menghitung kemudian total. Nah, biasanya ini yang dijadikan sebagai acuan oleh institusi atau universitas yang untuk misalnya nanti ada ketentuan skripsi untuk S1 itu maksimum misalnya 30%, untuk S2 25%, untuk S3 misalnya 20% misalnya begitu. Jadi kalau angkanya muncul 36%, sedangkan ketentuannya maksimum 30%, berarti ada 6% yang harus dikurangi begitu. Bagaimana caranya ya nanti dengan macam-macam, dengan cara restatement dan sebagainya, mengurangi mengcopy paste dan sebagainya. Ya, jadi punyanya Rizky ini 36%, kemudian yang di sini itu ada 6%, itu masing-masing sumber ya. Di sini ada repositori ITS ACID. Jadi repositori ITS ACID ini baik sadar maupun tidak sadar Rizky sudah mengambil 6% dari situ. Nah, ini apa? Bisa dilihat di bawah atau bisa dilihat di angka merah. Berarti yang nomor 1 itu yang sama, yang diambil dari referensi yang ini, repository ITS. Repository itu apa? Kumpulan dari karya-karya yang dimasukkan atau dikumpulkan. Nah, yang nomor 1 itu adalah ini. Jadi mungkin Rizky tidak pernah baca juga ini, evaluasi perubahan garis pantai ini. Ini sudah dibaca nggak? Udah berkali-kali, Pak. Oke, nah jadi kamu wajar, kamu sangat terpengaruh oleh tulisan ini, sehingga sekitar 6% itu kamu ambil dari sini. Jadi lebih dari 5% ini biasanya jadi pertanyaan. Kalau satu sumber lebih dari 5%. Ya, umumnya sih sumber-sumber itu 1% itu wajar, ya. 1%, 2% itu wajar.
karena pasti banyak kesamaannya ya. Karena apalagi ada definisi dan seterusnya. Tapi kalau di atas 2%, 3% ini perlu kita cek. Ini di www.script.com. Kemudian yang tadi yang ini. Sehingga kemudian nanti Rizky harus banyak melakukan restatement dari referensi ini. Jangan di copy paste. Ya. Baik. Kemudian nanti kelihatan dia mana yang apa namanya, yang merah-merah ini. Misalnya nomor 2 itu ini. Termasuk nomor 2 itu sumbernya. Dianggap sama sumbernya itu. Nah, itu Ya, enggak, misalnya ini beda juga. ya ini ada, ya ini angka kan tentu tidak bisa kita ubah ya, tetapi mungkin restatement dari sini. Tapi ini kan sangat kecil kalau ini, tidak masalah kalau ini. Yang masalah itu kalau diambil satu full, nah seperti ini. Ini full ini, ya. Ini kalau mau dikurangi apa namanya similarity-nya, ini memang harus ini di restatement, ya. Yang full ini. Tapi sebenarnya angka 36% ini juga relatif, ya. Kalau mau dilihat angka berapa sebenarnya yang oke itu sebentar. Nah, ini kelihatan nggak? Kalau saya belum, Pak. Sama yang lain. Jadi ini kalau 10% sampai 25% ini masih hijau dia. Nah, yang Rizky ini punyanya Rizky, itu masuk kuning sampai di bawah 50%. Nah, kalau 50% ini sampai 70%, 75%, ini sudah warnanya oranye. Dan kalau 80% atau 75% ke atas itu sudah merah. Jadi Rizky ada di posisi ini. Nah, saya berharap saya tidak kelihatan, Pak. Ya, Saya tidak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. oke, saya stop dulu, saya share lagi. Ya, ini kelihatan nggak? Belum, Ini Pak. yang Kalau saya persen. belum. Ya. Halo, yang lain kelihatan nggak Kelihatan, persen-persen? kelihatan ya, kelihatan. Ya, ini hasil di Turnitinnya, ya. Ya. Saya mengecek banyak paper ya. Kalau yang hijau-hijau ini sampai 25% itu berarti masih oke. Kemudian yang kuning ini sudah harus waspada ini, 25% sampai di bawah 50%. Nah, kita masih bermain di sini lah, Bu Bulkis. Jadi angka kalau mahasiswa masih ada di sini ya masih aman lah. Tapi tentu Rizky, untuk kualitas Rizky kalau nanti mau di publikasi juga papernya ini harus dikurangi 36%. Ini kan baru proposal juga. Nanti Iya, baru proposal, Pak. Nanti kan ada hasil kan. Dengan hasil, kalau hasilnya nanti juga masih ngambil-ngambil referensi hasil dari punya orang, itu nambah lagi. Tapi biasanya yang rawan itu bab 1 dan bab 2, Bu. Atau bab 3. Bab 4 dan bab 5 itu karena dia kecuali yang memang nyontek ya. Kalau nyontek memang hasil orang juga diambil copy paste. Tapi kalau dikerjakan sendiri relatif bab 4, bab 5 kesimpulan itu tidak terpengaruh ya. Jadi itu ya. Sehingga ini juga bagi semua ya. Saya kira itu mengenai proposalnya Rizky ini. Kalau yang lain tadi saya ingin tambahkan seperti yang disampaikan Pak Cahyo ya, memang harus clear perbandingan, kan juga apa yang dilakukan oleh Rizky ini kan juga bukan sesuatu yang baru kan begitu. Ya. Tapi saya lihat yang metode WNDNI itu ya. Ya, itu sudah banyak dilakukan, cuma kemudian sekarang dipertegas dengan analisis tepi Kenny ya. Iya enggak? Iya, Pak, ya. Nah, jadi memang di situ yang harus ditekankan. Sehingga kemudian apa dampaknya dengan menggunakan analisis Kenny tambahan itu. Sehingga itulah yang kalau tadi istilah Pak Cahyo itu sebagai kontribusi atau sesuatu yang baru, ya itu yang harus ditonjolkan begitu.
Nah, kalau misalnya ternyata setelah di Kenny itu juga hasilnya sama, ya apa boleh buat, tapi harapannya dia asumsi atau hipotesa kita akan lebih baik. Nah, kalau itu lebih baik, maka itu satu kontribusi. Walaupun tadi secara kasus misalnya yang saya lihat yang siapa namanya? Siapa? Sukmawati apa siapa namanya ini? Ini nih yang di grup Kusumawardani. Kusumawardani itu kan juga sama menggunakan NDWI ini. Beda, Ya kan? Pak. Beda, Pak. Jadi ada 3 di Citra sendiri. Maaf, Pak, saya potong, Pak. Jadi di Citra sendiri ada 3. Ya, metodenya bukannya sama, NWDI. Bentar, Pak, saya tunjukkan dulu ya. Ya diomongkan aja lah, kamu pakai Oh, ya. apa? Kamu pakai weight. WNDWI. Nah, oke. Nah, itu jadi di situ diferensiasinya itu yang harus ditonjolkan. Oh ya. 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 Nah, kemudian dia memakai garis pantai di Lombok mana? Lombok Barat, Lombok Utara. kan? Oke. Nah, yang Kusumawardani. Oh, Lombok Barat. Oke. Jadi ya enggak apa-apa menurut saya, apalagi S1 lah. Tapi harus bisa ditunjukkan diferensiasinya, perbedaannya. Kemudian si yang rancak itu sudah melakukan analisis perubahan garis pantai di Lombok Utara. Nah, ini juga bisa dijadikan referensi. Tapi Misalnya, untuk 3 titik sih, Pak. Ya, Untuk 3 titik di Montongpa, pemenang sama 1 saya lupa. yang mana? Yang si rancak ini. Iya. Terus kamu? Ya, untuk keseluruhan tapi per segmen. Kalau ini dia titik. Nah, itu juga. Tapi kan seperti yang diminta oleh Pak Cahyo, memang nanti harus bisa dibandingkan performance-nya ya. Jadi kalau Anda merasa tentu dengan titik yang lebih banyak, itu hasilnya mesti lebih teliti dan lebih detail. Gitu. Hipotesanya dan ya logika umum lah. Kalau data itu semakin besar datanya semakin halus istilahnya, ya. Sehingga kemudian error, kemudian deviasi itu semakin mestinya semakin teliti. Bukan, kita tidak menjamin dia semakin baik, tetapi hasilnya mendekati yang sesungguhnya itu akan semakin deviasinya semakin kecil. Bahwa hasilnya pergeseran pantainya ternyata lebih lebar, ya kita tidak kuasa menentukan, alam maunya begitu kan, tetapi hasil penelitian kita itu kita yakin bisa mendekati keadaan sesungguhnya apabila tadi parameter-parameter atau indikator-indikator yang dipakai misalnya lebih besar datanya, pantainya tadi termasuk kualitas citranya dan sebagainya, itu akan menentukan seberapa valid hasil penelitian kita. Nah, nanti itu dikomparasi. Bu Bulkis, saya pikir memang kita harus, walaupun misalnya mahasiswa boleh saja, karena kan tentu pekerjaannya akan sangat banyak ya, mulai dari mengeksekusi. Iya, mahasiswa lama bisa ini, Pak. mengadopsi teknologi yang dipakai oleh orang lain saja, itu sebenarnya sudah untuk level S1 itu sudah oke, asal jangan copy paste dan tidak melakukan apa-apa. Nah, tetapi maksud saya nanti kalau bisa ada mahasiswa berikutnya yang melakukan TA untuk itu, ya dia lebih concern pada itu begitu, mengkomparasi hasil-hasil yang sudah diperoleh. Saya ingat itu dulu kan hasilnya yang disampaikan Pak Cahyo, mungkin tadi yang siapa namanya? Eva. Nah, itu kan saya kira dia harus berkelanjutan lah. Apa yang jadi problem pada saat Eva itu sekarang menjadi constraint yang harus dipertimbangkan oleh Rizky. Supaya penelitian kita bisa lebih maju lah begitu. Saya kira itu Bu Bulkis. Jadi saya sesungguhnya sangat oke lah dengan Rizky ini, cuma tadi minta komitmennya saja. Pokoknya jangan ngilang lah gitu. Mohon maaf Pak, saya potong.
Ya, silakan Rizky. Takutnya salah paham ini. Jadi kan gini Pak, mohon maaf, kembali lagi untuk lokasinya, daerah area of interest-nya yang bakal saya olah. Kan ini ada 5 kecamatan Pak, berdasarkan warna ini kan. Nanti saya bagi 2 per kecamatan. Kalau memang kalau Rancak dan mungkin Eva sebelumnya itu titik-titik daerah-daerahnya udah ditentukan. Kalau saya karena berdasarkan segmen kan ini bakal dibagi 2. Nah, Tadi nanti Eva nggak kamu singgung ya? Oh enggak Pak. Nah, ya jadi banyak yang kamu ingin ungkapkan tapi tidak ditulis di situ. Oke lah, supaya tidak panjang. Saya paham sudah. Oke. Itu, Pak, ini saya takut salah paham Pak. Bentar Pak, bentar. Enggak, bukan salah paham. Kamu yang salah paham. Sudah, cukup. Ya, Pak. Kamu tulis aja itu di TA-mu. Ya Pak. Ya. Baik, Pak Iqbal. Terima kasih Pak pencerahannya. Ya. Saya sedikit nambahkan tadi yang disampaikan Pak Iqbal dengan yang terkait Pak Cahyo itu. Tolong kebaharuan yang dimaksud, walaupun itu sedikit ya dalam riset itu berbeda, itu tolong ditampilkan mungkin di latar belakang ya. Kenapa mengangkat itu kan ada penggabungan. Itu nggak masalah ya. Ya makanya termasuk Eva itu tidak disinggung karena kan bayangan kita kan saya dan Pak Cahyo juga menguji Eva. Jadi ya makanya ini Rizky supaya kamu tidak interupsi, kerjakan saja itu, kamu tidak menuliskan Eva di situ. Ya sudah, berarti kita wajar salah paham begitu. Oke. Oke ya. Tidak ada lagi ya dari dosen penguji, dari adik mahasiswa ada lagi nggak yang mau bertanya? Di chat juga nggak ada, saya lihat nih. Kalau tidak ada, saya tunggu bahasnya Pak dengan hasil akhir ya. Atau ini aja dulu Pak, simpulan akhir saja setiap dosen penguji supaya kita bisa simpulkan. Ya saya sudah oke tadi kan. Pak Sutami oke ya, Pak Cahyo. Catatannya komitmen itu aja tadi supaya jangan berlama-lama nanti kepingin seperti disertasi nanti dia. Kalau mau lama sampai setahun. Pak Cahyo Pak ya? Ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih Pak. Dari mahasiswa sudah tidak ada juga ya. Kita akhiri seminar proposal ini. Maaf, jadi untuk Rizky tadi karena ketiganya menyetujui ya, jadi silahkan dilanjutkan proposalnya ini untuk tugas akhir ya. Baik, kita akhiri seminar ini dengan berdoa dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua Bapak-bapak dan adik-adik atas kesempatannya ya. Kita tutup seminar ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.